Selamat berjumpa lagi adik-adik yang terkasih. Pada kesempatan ini kita lihat materi kita bab 5 tentang peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Pada bagian ini, pada bab ini ada 3 subtema yang kita akan lihat secara bersama-sama. Yang pertama, Yesus mengutus Roh Kudus. Tema kedua, Roh Kudus memberi daya kekuatan. Dan tema ketiga, mengikuti bimbingan Roh Kudus. Yang pertama kita lihat, Yesus mengutus Roh Kudus. Di Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu diminta oleh Yesus agar Bapa memberikan Roh Kudus, memberikan penolong, memberikan roh kebenaran untuk menyertai para murid. Yesus menyebut Roh Kudus itu dengan sebutan penolong dan roh kebenaran. Nama lain dari Roh Kudus adalah penolong atau juga roh kebenaran. Penolong karena peran utama dari Roh Kudus adalah menolong, membantu, membimbing, menuntun para murid dalam tugas pewartaan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi, bahkan sampai dengan sekarang. Roh kebenaran karena Roh Kudus mengajarkan tentang kebenaran Allah. Isi dari kebenaran Allah itu adalah tentang Yesus Kristus dan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kebenaran tentang Yesus sebagai putra Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Janji Yesus Janji Yesus itu terpenuhi dalam peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah api dan tiupan angin yang sangat kencang yang memenuhi seluruh ruangan tempat mereka berkumpul. Pentakosta artinya hari ke-50. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada hari ke-50 itu, Roh Kudus turun atas para rasul di Yerusalem. Maka hari raya Pentakosta adalah hari raya yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul yang kita sebut dengan Pentakosta atau Pentakosta. Nah, ini gambar Roh Kudus turun atas para rasul. Dan kita lihat sebagaimana dalam kisah para rasul, Maria juga turut ada bersama-sama dengan para rasul. Dan ada di atas kepala mereka itu, lihat seperti lidah-lidah api. Itu karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang turun dan memenuhi para rasul. Yang kedua, peran dari Roh Kudus adalah memberikan daya kekuatan. Dalam kisah Pentakosta yang kita lihat dalam kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 13, dan juga kita lihat setelah itu Petrus berdiri lalu dia berkhotbah kepada orang banyak. Pada waktu itu Roh Kudus turun atas para rasul, dan para rasul itu dapat berbicara
dalam bahasa-bahasa setempat, bahasa-bahasa lain yang tidak pernah mereka belajar sebelumnya. Lalu kemudian orang-orang yang ada di situ heran. Lalu mereka mengatakan, mungkin mereka ini mabuk. Petrus bangkit. Lalu dia katakan, sesungguhnya mereka ini tidak mabuk. Ini masih jam 9. Inilah pekerjaan Allah, kuasa Allah, roh Allah, karya Roh Kudus. Maka para rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Peristiwa turunnya Roh Kudus itu mengubah kehidupan para rasul dan umat beriman awal atau gereja perdana. Kalau kita sebut gereja, saudara-saudari, gereja itu bukan gedung, tetapi gereja yang dimaksudkan adalah umat beriman, orang yang percaya. Mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, Ekaristi, lalu mereka berdoa, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka saling berbagi dan disukai oleh semua orang. Itulah kehidupan para jemaat perdana, pengikut Kristus yang pertama setelah peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus berkarya mendampingi setiap orang dan juga gereja atau umat beriman hingga saat ini. Kita menerima 7 karunia Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus berkarya. Saudara-saudari juga ingat, menjelang Hari Raya Pentakosta, itu biasanya kita novena. Novena mohon 7 karunia Roh Kudus. Bahkan nanti untuk tugas, adik-adik semua, nanti menuliskan dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri ke-7 karunia Roh Kudus itu. Peran Roh Kudus bagi kita, atau juga bagi gereja pada umumnya, itu tertuang dalam 5 tugas gereja. Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk memberi kesaksian hidup, martiria. Martir, menjadi saksi tentang kebenaran Allah, menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus juga memampukan kita untuk tugas pelayanan, diakonia, menjadi pelayan, melayani saudara-saudari kita, melayani sesama kita. Yang ketiga, Roh Kudus menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kokoh, hidup bersatu sebagai suatu persekutuan anggota gereja. Kita bersatu, sekalipun kita berbeda-beda, kita tetap satu dalam gereja menjadi murid-murid Kristus. Itu yang disebut dengan istilah koinonia, persekutuan, persatuan. Yang keempat, Roh Kudus juga mendorong umat beriman, mendorong kita untuk saling menguduskan melalui kegiatan liturgi. Dalam doa-doa, Roh Kudus membimbing kita untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan liturgi, dalam Ekaristi, dalam sakramen-sakramen, dalam ibadat, sehingga kita semakin hari semakin disucikan, semakin dikuduskan. Roh Kudus juga membimbing kita untuk terus bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan selanjutnya kita ikut serta ambil bagian dalam karya pewartaan kabar gembira. Kita diajak menjadi pewarta. Mewartakan kabar gembira, mewartakan sukacita Injil kepada semua orang. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mewartakan kabar baik. Membawa kegembiraan. Menghadirkan kerajaan Allah. Maka ada 5 tugas gereja. Dan juga menjadi tugas gereja bukan berarti tugas gereja Katolik secara umum, tetapi umat beriman. Termasuk juga tugas kita sebagai bagian dari umat beriman. Sebagai bagian atau anggota gereja. Kita diajak untuk melaksanakan tugas martiria. Menjadi saksi. Diakonia, pelayanan, menjadi pelayan bagi sesama. Koinonia,
selalu hidup dalam persekutuan, bersatu sebagai anggota gereja. Persatuan kita dalam lingkungan, dalam gereja, dalam paroki, dan juga kita terlibat dalam liturgi, ekaristi, dalam ibadat untuk menguduskan dan menyucikan diri kita. Dan juga ambil bagian dalam karya perwartaan, mewartakan kabar gembira, kerikmah. Jadi kalian mulai mengenal, belajar istilah ini, martiria, diakonia, koinonia, liturgia, dan kerikmah. Itu yang disebut dengan 5 tugas gereja. Kita lihat yang berikut, poin C, mengikuti bimbingan Roh Kudus. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti saudara-saudara kita yang telah menerima secara penuh karunia Roh Kudus dalam sakramen Krisma, yang sudah Krisma, sudah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus diam dalam diri, dan kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita perlu aktif bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menghasilkan karya-karya agung, karya-karya keselamatan. Kita dalam peristiwa Yesus, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Kemudian Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari, dan di sana dia dicobai oleh iblis, dan Yesus menang atas cobaan itu. Peristiwa Yesus ini mengajarkan kita untuk apa? Selalu bekerja sama, proaktif dengan Roh Kudus. Dalam hidup kita, saudara-saudari, akan ada banyak cobaan, goda, setan, iblis, kejahatan selalu menghantui dan menggoda kita, tetapi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Percaya kepada Allah dan biarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Itu caranya agar kita dapat lewat melalui cobaan atau godaan dan tipu daya setan. Dosa, saudara-saudari, seringkali terjadi karena kita tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kita lebih mengikuti kehendak atau keinginan kita sendiri ketimbang mengikuti Roh Kudus yang diam di dalam hati kita masing-masing. Ketika kita tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka rahmat atau kurnia Allah juga tidak dapat kita terima. Malah sebaliknya, yang kita terima adalah penderitaan dan dosa. Hidup dalam bimbingan Roh Kudus, saudara-saudari, akan membuat kita semakin mencintai Yesus, semakin mencintai sabdanya, mencintai kitab suci, dan kita akan terus bertumbuh